أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nenek saya terkena penyakit sihir yang cukup parah. Beliau tidak bernafas selama 30 menit dan gangguan fisik lainnya. Bagaimana pandangan Islam tentang cara mengobati sihir dan pelindungannya sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dan apakah sihir dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia? Maka jawabannya, ini penting pertanyaan sekarang, karena banyak dukun-dukun jadi tamu kehormatan di TV-TV nasional, ya, dihormati, disalami, dipanggil ustadz. Dukun itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Mengobati manusia dengan jin, mengobati manusia dengan memanggil para malaikat. Nabi saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meruqyah dengan cara seperti itu. Mengobati manusia dengan memanggil wali songo, nggak ada. Bukan tidak ada wali songonya, tetapi cara pengobatannya bukan seperti itu, yang mengobati dengan cara ruqyah. Maka ini pertanyaan penting. Saya akan jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Mengobati sihir caranya, satu, ketemukan buhul dan ikatan yang merupakan praktek sihir tersebut. Temukanlah itu, cari sambil berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan buhul dan ikatan tersebut, karena itulah pengaruh sihir yang sangat manjur. Selama itu masih ada, maka selama itu pula pengaruh sihirnya masih ada. Dan ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah disihir. Suhiran Nabi SAW annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Beliau dikhayalkan kepada beliau melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Maka kemudian datanglah dua malaikat. Malaikat yang pertama di sisi kepala, yang kedua sisi kaki. Kemudian mereka saling ngobrol. Dan Nabi Muhammad SAW sedang tidur. Dan tidurnya Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mimpi. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Kata malaikat yang satu, ma waja'u hadzal rajul. Orang ini kenapa? Sakit apa? Yang malaikat ini menjawab, matbub, kena sihir. Matbub, matbub, jangan diberi ngaran anak matbub, itu kena sihir terus. Matbub, ya, man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Maka Labid bin A'sam Az-Zuraqi Al-Yahudi, seorang yang bernama Labid bin A'sam dari suku Zuraiq, dari kaum Yahudi. Fi madza? Pada apa disihirnya? Pada fi mustin wa musyatah, rambut-rambut yang tersisa atau terkait pada sisir Nabi Muhammad SAW, itu yang diambil oleh dia. Kemudian dia baca-bacai, dia jampi-jampi, dia jadikan buhul. Diletakkan di mana? Di bi'rin dhi arwa, di sebuah sumur namanya dhi arwa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bangun setelah mendapatkan wahyu tersebut dan mengambilnya kemudian memusnahkannya. Ini menunjukkan bahwasanya cara mengobati pertama, cari buhulnya, itu paling istimewa. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga seperti itu kan. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan berlindung dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada ikatan-ikatan, buhul-buhul. Maka cari itu. Kalau Nabi Muhammad SAW ditunjuki oleh malaikat, kita siapa yang menunjuki Ustaz? Maka jawabannya adalah berdoa kepada Allah. Berdoa siang malam, waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir. Mungkin kita dipertemukan dengan takdir Allah tidak sengaja. Kemudian mungkin kita atau barang yang buhul tersebut dihancurkan oleh Allah melalui proses alam, dibakarkah atau apa. Nah, kalau sudah ketemu, maka diruqyah. Diruqyah dengan baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Al-Baqarah keuyuhan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saja. Maka pada saat itu diruqyah sesudah. Kemudian dimusnahkan, jangan disimpan. Dimusnahkan. Setelah dimusnahkan, yaitu dibakar jadi arak, masukkan ke dalam gelas diminum. Jangan.
ya dibuang begitu, tidak ada harganya. Nah, seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah meruqyah orang yang kena sihir tersebut dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW, terutama doa Allahumma Rabban Nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Dan itu sangat manjur. Dan apakah sihir bisa menyebabkan meninggal dunia? Iya. Sihir lahu haqiqah. Sihir mempunyai hakikat, benar. Kalau seandainya sihir tidak mempunyai hakikat, maka niscaya kita tidak akan diperintahkan oleh Allah minta perlindungan dari wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul. Tidak ada manfaatnya kalau begitu. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 Allah menyebutkan bahwasanya pengaruh sihir, manusia belajar kepada dua malaikat yang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Manusia belajar kepada dua malaikat ini ilmu sihir, yang dengan ilmu sihir tersebut memisahkan antara suami istri. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kalau sihir tidak mempunyai hakikat, maka tidak mungkin ya sihir tersebut bisa menyebabkan terpisahnya antara suami dan istri. Maka benar, sihir bisa mematikan seseorang. Tentunya semuanya dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.